Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa, dan dia, yakni Imam Ibnu Sunni, wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi. Hadis riwayat Imam Ibnu Sunni dan juga Imam Tirmidzi. Dalam syarahnya, bi isnadin fihi dha'fun an Ma'qal bin Yasar. Sanadnya lemah, yaitu dari sahabat Ma'qal bin Yasar radhiyallahu anhu, anin nabiyyi, dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man qala hina yusbihu salasa marratin a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim wa qara'a salasa ayatin min akhir suratil Hasyr wakkalallahu ta'ala bihi sab'ina alfa malakin yusalluna alaihi hatta yumsiya wa in mata fi dhalikal yawmi mata syahidan wa man qalaha hina yumsi kana bitilkal manzilati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man, siapa orang, qala, yang mengucapkan kalimat hina yusbihu, ketika berada di waktu pagi, salasa marratin, 3 kali mengucapkan, yakni a'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim. A'udzu, aku mohon perlindungan, billahi, kepada Allah, as-sami'i, zat yang maha mendengar, al-alimi, lagi maha mengetahui. Mohon perlindungan dari apa? Minasy syaithani, dari setan, ar-rajimi, yang terkutuk. 3 kali membaca kalimat ini, wa qara'a, dan membaca salasa ayatin, 3 ayat min akhiri suratil Hasyri, yaitu 3 ayat terakhir surat Al-Hasyr. 3 ayat terakhir surat Al-Hasyr itu kalimatnya, huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam al-mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Itu 3 ayat terakhir surat Al-Hasyr. Ada yang hafal? Ditambahkan 3 ayat terakhir surat Al-Hasyr, dibaca waktu pagi, wakkalallahu ta'ala, maka Allah ta'ala akan mengirimkan bihi, padanya, sab'ina alfa malakin, sejumlah 70.000 malaikat. Untuk apa itu 70.000 malaikat? Yusalluna alaihi, bersolawat kepadanya, mendoakan kepada orang yang membaca kalimat itu, hatta yumsiya, sehingga sampai waktu sore. Wa in mata, dan apabila dia mati, fi dzalikal yaumi, pada hari itu, mata syahidan, maka dia terhitung orang yang mati syahid. Wa man, dan siapa orang, qalaha, yang mengucapkannya kalimat seperti itu, yaitu baca a'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim sebanyak 3 kali, kemudian disambung 3 ayat terakhir surat Al-Hasyr, hina yumsi, ya, dibaca ketika sudah berada di waktu sore, karena adalah dia bitilkal manzilati, berada di kedudukan yang sama seperti itu, berada pada kedudukan yang sama seperti ketika baca di waktu pagi. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, ini masih tentang
kalimat-kalimat zikir. Ada al-adhkarus sabah wal masa, zikir pagi, zikir sore. Kita ini diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Allah menyampaikan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pada pergeseran malam dan siang, la ayatin, sesungguhnya benar-benar ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Untuk siapa? Liulil albab, orang yang disebutnya adalah ulul albab ya. Ulul albab itu orang yang akalnya sehat. Siapa itu ulul albab yang sehat akalnya? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Yaitu orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah, selalu ingat kepada Allah, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Qiyaman, dalam keadaan berdiri, artinya sedang beraktivitas. Orang itu sedang beraktivitas, aktivitasnya mungkin aktivitas keduniaan, ya dagang, ya kerja kantor, ya ngojek, ya apa itu supir, ya pilot atau apa ya. Artinya dia sedang beraktivitas. Orang itu sedang beraktivitas untuk dunia, tetapi selalu mengingat Allah. Itu namanya ulul albab, orang yang akalnya waras, orang yang akalnya sehat. Nah, berarti orang yang akalnya tidak sehat, berarti mereka adalah alladzina yansaunallaha, orang yang melalaikan Allah ya. Alladzina yansaunallaha qiyaman, sedang beraktivitas lupa kepada Allah, ingatnya kepada urusan-urusan dunia. Dunia itu zahirnya, tapi batinnya kita tetap kepada Allah. Karena itu Allah itu harus hudur qalbi dalam diri kita. Allah itu harus kita hadirkan dalam hati kita. Jangan sampai hati kita kosong dari mengingat Allah. Kalau hati kita terisi dengan mengingat Allah, insya Allah kita selamat ya. Tapi kalau hati kosong dari mengingat Allah, bisa jadi bakal celaka. Maka isi hati dengan Allah. Ketika kita zikir Allah, 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 itu sesungguhnya harokah lisan yang disambungkan pada harokah qalb ya. Nanti kalau harokah lisan itu sudah masuk pada harokah qalb, Allah itu sudah ada di hati kita, maka kita akan sampai kepada fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Di mana saja kamu berada, disitulah ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu zikir qalb. Qalbnya, hatinya diisi dengan zat Allah. Lihat tumbuh-tumbuhan cakep, ingat Allah, karena Allah lah yang menciptakan. Lihat bebatuan atau benda-benda yang antik misalnya, ingat Allah, karena ini adalah makhluknya Allah.
Bapak-bapak lihat perempuan cantik lewat, ingat Allah. Subhanallah, cakep banget tuh perempuan. Jadi ingatnya kepada Allah. Harokahnya menjadi harokah Allah. Kalau sudah begitu hati kita, yang keluar dari lisan kita pasti zikir. Ya. Melihat sesuatu yang tidak baik, segera mengucapkan kalimat astagfirullah. Melihat sesuatu keindahan, keluar kalimat subhanallah. Melihat keagungan ciptaan Allah, keluar kalimat masya Allah. Ya. Melihat sesuatu yang menakjubkan, kalimatnya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, ini berarti lisan yang qalbnya sudah hadir Allah. Ya. Hatinya sudah hadir Allah di dalamnya, sehingga mampu memandang wajah Allah lewat makhluk-makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Mampu melihat wajah Allah lewat ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau hati nggak hadir, ya, nggak hadir Allah dalam hati, pandangan mata itu ya mata dunia. Ya. Lihat orang perempuan cakep, ya kalimatnya buset, cakep banget tuh. Ya. Ketika melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, kalimatnya bukan istighfar tapi sialan, ya, kurang ajar, brengsek, asem dan sebagainya. Itu pertanda Allah belum hudur dalam hati kita. Maka yadhkurunallaha qiyaman, waktu kita beraktivitas kita ingat Allah. Lagi dagang ingat Allah. Berani nggak ngurangin timbangan? Nggak berani. Lagi bisnis, ya, ingat Allah. Berani nggak berbuat curang? Nggak berani. Lagi aktivitas ingat Allah. Berani nggak kita berbuat dosa? Nggak berani. Itu namanya hudur. Yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan. Qu'udan waqtal istirahah. Waqtal istirahah, waktu-waktu istirahat, sedang duduk, sedang apa, sedang santai, selalu ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, hujan-hujan begini, lagi duduk, dibuatkan kopi sama istri, ya, rebus singkong, seruput kopi, kalimatnya alhamdulillah. Nggak ada lagi kenikmatan yang melebihi daripada nyeruput kopi, ya, sama singkong rebus. Itu kalimat yang keluar, ya, kalimat yang keluar begitu. Sedang duduk ingat Allah, artinya sedang tidak beraktivitas sekalipun ingat Allah. Bahkan kata Allah wa ala junubihim, ketika sedang merebahkan badan untuk istirahat tidur, tidak pernah meninggalkan ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih mau tidur, zikirnya banyak, ya. Zikir mau tidur itu lebih panjang daripada zikir sholat, ya. Bacaan-bacaan zikir doa mau tidur itu mestinya lebih panjang daripada zikir bacaan mau sholat, ya. Bacaan tahlilan aja mungkin baru sepadan itu, ya. Itu zikir-zikir mau tidur. Wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan selalu memikirkan makhluk-makhluknya Allah. Keluar kalimat Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan, apa yang kau perbuat ini satu pun tidak ada yang sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci engkau ya Allah, maka jauhkan kami dari siksa api neraka. Nah, itu zikir, ya.
Hidup ini harus kita isi dengan zikir. Kurangi mikir, tambahin zikir. Ya. Nanti hidup akan tenang. Tapi kalau berkurang zikir, bertambah mikir, lama-lama hidup sumpek. Ya. Karena dipikirin semua. Ya. Masalah nasab kagak rapi-rapi dipikirin. Ya. Masalah ijazah asli apa palsu nggak rapi-rapi dipikirin. Padahal mah nggak ada imbasnya sama kita. Ya. Ya. Masalah apa itu macet di jalanan dipikirin, itu bukan kewenangan kita, bukan wilayah kita. Ya. Kalau ada hal-hal yang harus menjadi perhatian kita, jangan dipikirin, tapi dicarikan solusi, dicarikan jalan keluar. Orang kalau mikir doang nggak ada cari solusinya, ya sarwa kene bodoai. Ya. Harus ada solusi jalan keluar, ya. Solusi jalan keluar. Ya. Itu terus seperti itu. Nah, jadi tambahkan zikir, kurangin mikir. Sekarang mau mikir apa? Ya. Kalau bahasa saya, duit nggak nyetak, tinggal ngantongin. Ya. Beras nggak nanem, tinggal masak, tinggal makan. Ya. Tempe nggak bikin, tinggal goreng. Cuman yang menjadi persoalan adalah bagaimana beras bisa sampai ke rumah kita, tempe bisa sampai, jengkol bisa sampai. Nah itu yang dipikirin. Tapi kalau dipikirin doang nggak selesai. Tapi kalau dikerjain selesai. Ya sudah, apa yang kita bisa? Dagang ya dagang. Usaha apa? Usaha. Jangan malas. Nanti ketemu jalannya. Ibadah yang benar, ikhtiar yang sempurna, pasti akan sampai pada hal-hal yang baik. Zikir itu sandaran, ya. Zikir itu tikernya, ya. Karpetnya orang sholat itu berzikir kepada Allah. Karpetnya keberkahan hidup adalah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ada karpetnya, karpet itu bersih sempurna, maka nyaman kita dalam ibadah. Kalau kita beraktivitas, ada karpetnya, ada sandarannya, sandarannya adalah zikir kepada Allah, maka menjadi tenang hidup. Sebab Allah yang mengajarkan fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingat-ingatlah aku, nanti aku akan ingat kepada kalian. Bersyukurlah kepadaku dan jangan kufur atas nikmatku. Itu yang diperintah oleh Allah. Nah, zikir-zikir itu harus kita amalkan. Di antaranya zikir-zikir yang harus kita amalkan adalah apa tadi kalimatnya? A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Biasanya kan a'udzu billahi minasy syaithaanir rajim. Ini tambah as-sami'i al-'aliim. A'udzu billahi as-sami'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu. Engkau zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui, perlindungan dari gangguan setan. Karena setan ini luar biasa mengganggu kita, ya. Dan setan itu telah bersumpah di hadapan Allah, ya. Demi engkau, ya, wahai Tuhan, aku akan senantiasa menggoda hamba-hambamu selama nyawanya masih ada di badannya. Jadi selama nyawa kita ada di badan kita, kita ini pasti digoda oleh setan. Jadi yang digoda itu bukan cuman anak-anak muda, remaja-remaja, ya. Anak muda remaja itu kalau nakal ya disebutnya kenakalan
remaja. Tapi ternyata ada yang lebih parah, yaitu kenakalan aki-aki, kenakalan orang tua. Udah tua masih bandel, ya. Apa namanya, tua-tua keladi, ya. Karena ternyata semua digoda oleh setan. Orang awam digoda oleh setan, orang berilmu digoda oleh setan. Sampai ustadz, kiai digoda nggak sama setan? Godaannya lebih besar lagi, setannya setan kelas ustadz juga. Iya. Jadi jangan salah, semua ada godaannya masing-masing. Bahkan kata Rasulullah, inna asyaddal bala indallah al-anbiya. Sesungguhnya ujian paling berat di sisi Allah adalah para nabi, kemudian ke bawahnya summal aulia, kemudian wali-walinya Allah, summal ulama, kemudian orang-orang alim. Ujiannya lebih berat daripada kita orang awam. Jadi semua ada ujiannya masing-masing. Nah, kita minta perlindungan kepada Allah supaya terhindar dari gangguan setan. Hafal nggak Pak? A'udzu billahis samii'il 'alimi minasyaitonir rajim. Lagi ayo. A'udzu billahis samii'il 'alimi minasyaitonir rajim. A'udzu billahis samii'il 'alimi minasyaitonir rajim. Pagi 3 kali, sore 3 kali, kayak orang makan obat. Lalu ditambahkan 3 ayat terakhir surat Al-Hasyr. Nah, ini yang rada susah ngapalinya ini, ya. Ngapalinya rada susah ini. Saya membacanya itu biasanya 4 ayat dari Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Itu surat Al-Hasyr, akhir surat Al-Hasyr. Yang istimewa ketika kita pagi hari membaca a'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim 3 kali, kemudian ditambahkan 3 ayat terakhir surat Al-Hasyr, maka Allah mengirimkan 70.000 malaikat yang mendampinginya sampai hingga waktu sore. Seorang manusia didampingi oleh 70.000 malaikat. Ini kelasnya kelas Nabi ini, ya. Ya. Makomnya Rasulullah itu malam 70.000 malaikat, nanti siang 70.000 malaikat. Sampai hari ini dijaga oleh para malaikat, ya. Itulah makna innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Solawatnya malaikat diantaranya saat ini adalah menjaga makom Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita orang awam, orang biasa dijaga oleh 70.000 malaikat. Masya Allah, kan sungguh luar biasa, ya. Kita bukan siapa-siapa, ya. Orang awam biasa, tapi ternyata bisa didampingi oleh 70.000 malaikat dengan sebab kita baca a'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim ditambah dengan 3 ayat terakhir surat Al-Hasyr sampai masuk waktu sore. Sore kita baca lagi ba'da asar atau menjelang maghrib, baca lagi, maka
Allah mengirimkan lagi 70.000 malaikat yusalluna, ya, bersolawat, ya, mendoakan kepada kita sampai hatta yusbiha, sampai masuk waktu subuh. Berarti kalau pagi sore kita baca terus, hidup kita ini senantiasa dijaga oleh para malaikat. Kalau ada penjagaan malaikat, kita akan aman. Ya. Kalau ada penjagaan malaikat, kita akan aman. Tapi kalau nggak ada penjagaan malaikat, bisa bahaya. Nih ada riwayat dari Imam Ibnu Sunni dari sahabat Jabir radhiyallahu anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innar rajula idza awa ila firashihi ibtadara malakun wa syaitanun. Sesungguhnya seseorang kalau dia sudah merebahkan badannya, ya, untuk tidur, maka ibtadara malakun wa syaitanun, mendekati malaikat dan setan. Faqala al malaku, maka berkata malaikat, Allahumma khtim bi khairin, ya Allah, tutuplah kehidupan dia dengan kebaikan. Faqala syaitan, kemudian setan berkata, ikhtim bi syarrin, ya, tutup dia dengan keburukan. Fa in dzakarallaha ta'ala, apabila orang itu berzikir kepada Allah, summa nama ay hatta nama, sehingga dia tidur, batal malaku yaklauhu ay yahfaduhu, ya, maka malaikat itu menginap di rumah itu dan dia menjaganya sampai waktu pagi. Jadi orang-orang yang berzikir kepada Allah itu tidak akan bisa digoda, diganggu oleh setan. Lah itu orang masih pada zikir tapi kok kena godaan setan juga. Itu zikirnya kulit, ya, tidak sampai daging, ya. Zikirnya luar. Berapa banyak orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi la ilaha illallahnya itu tidak berbekas, ya. Padahal kalimat la ilaha illallah adalah afdhalul dzikri. Seutama-utamanya berzikir adalah kalimat la ilaha illallah. Tapi betapa banyak orang mengucap la ilaha illallah tidak berbekas ke hati. Bayangkan kalau orang lagi pada tahlil, ya, tahlilan tuh, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu orang pada ngelamun. Apalagi kalau kuenya udah keluar, ya, ya, kuenya udah keluar tuh, baru tahlil kue udah keluar, itu yang dilihat kue, lisannya la ilaha illallah, tapi pikirannya, waduh makanan enak no, makanan enak no, belok ke sini kayak, belok kemari kayak, itu yang dipikirkan. Jadi lekatkan zikir itu sampai ke dalam hati. Kalau sudah melekat ke dalam hati, akan membawa kita sampai ke surga. Kenapa? Pertama, ada pemeliharaan malaikat di mana setan tidak lagi bisa menggoda kita. Yang kedua, akhir kalimat yang terbaik adalah kalimat tauhid la ilaha illallah, mengantarkan kita sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalimatnya mengucap la ilaha illallah, maka dia akan sampai ke dalam surga. Jadi isi dengan zikir, perbanyak berzikir kepada Allah. Kalau kita sudah baca itu, Allah mewakilkan 70.000 malaikat yusalluna ay yastaghfiruna alaihi, beristighfar
memohonkan ampun kepadanya hatta yumsiya, sehingga waktu sore. Wa in mata fi dzalikal yaum mata syahidan, kalau dia mati hari itu, matinya terhitung mati syahid. Kalau dibaca sore hari kemudian dia mati malam harinya, maka berarti matinya mati syahid. Kalau dibaca sore hari maka berarti malam hari, sehingga waktu subuh dia ada dalam pemeliharaan 70.000 malaikat. Gimana Bapak Ibu, pengen dijaga sama malaikat? Nggak usah pakai satpam, nggak usah sewa bodyguard, nggak usah sewa satpam, ya, satpamnya langsung malaikat. Caranya zikir pagi dan sore, diantaranya adalah a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim sebanyak 3 kali, disambung 3 ayat terakhir surat Al-Hasyr. Nanti Bapak Ibu pulang lihat di Quran, lalu dicatat, dipindahkan, ya, dipindahkan, kemudian dijadikan itu bacaan kita pagi dan sore. Ya. Ada bacaan ayat 4, kalau baca itu yang kepala gini, itu ada adanya. Yang mana? Baca itu yang 4-nya itu. Kalau jalan kan, dia kan kepala gini, belum baca gitu. Saya pernah lihat gitu. Di betulan itu dia ke kepala, yang kalau jalan itu. Faedahnya. Iya. Di dalam zikir al-wirdul latif, ya, di pengajian ibu-ibu sudah saya ajarkan, ya. Jadi kalau ayat ini kita baca yang ayat 21, kan tadi 3 ayat terakhir itu dari wallahul ladzi la ilaha illa huwa. Kalau dari lau anzalna hadzal qur'ana, itu memberikan faidah bahwa kita akan diberikan pemeliharaan oleh Allah dari hal-hal yang tidak baik. Makna lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya, ya, aku turunkan Al-Qur'an ini kepada gunung, maka kamu akan melihat gunung itu khasyi'an mutasaddian, tunduk dan patuh, min khasyatillah, karena sebab takutnya kepada Allah. Wa tilkal amthalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun, dan itu adalah tamsil yang kami buatkan contoh kepada manusia supaya mereka bertafakkur, berpikir. Dari segi makna bahwa betapa dahsyatnya kekuatan Al-Quran, yang gunung saja kalau dapat Quran pasti tunduk kepada Allah. Nah, maka faidah ayat ini kalau kita baca, amina min kulli su'in, kita akan aman, selamat dari kejahatan dan keburukan. Itu kalimat lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin sampai akhir ayat, ya, yaitu ayat ke-21. Demikian. Okay. Nah, kemudian hadis yang kedua, wa Abu Dawud wa Tirmidzi, hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi, an Abdullah bin Hubaib, dari sahabat Abdullah bin Hubaib, qala, dia berkata, kharajana fi lailatin matarin wa dhulmatin syadidatin. Kharajana, kami keluar, fi lailatin matarin, pada malam hujan, wa dhulmatin syadidatin, dan sangat gelap keadaannya. Fatalaban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam liyusalliya bina, lalu Nabi mencari kami untuk mengajak sholat bersama kami. Fa'adraknahu, lalu kami menemukan Nabi. Faqala, kemudian Nabi bersabda, qul, ucapkan. Falam aqul, lalu aku tidak mengucapkan, syai'an, akan sesuatu.
Summa qala, kemudian Nabi bersabda kembali, qul, ucapkan. Falam aqul syai'an, lalu aku tidak mengucapkan sesuatu kembali. Summa qala, kemudian Nabi bersabda, qul, ucapkan. Ya. Qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, ma aqulu, ya Rasulullah, apa yang harus aku ucapkan? Qala, lalu Rasulullah menjawab, qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatain hina tumsi wa hina tusbihu salasa marratin yakfika min kulli syai'in. Baca kulhu sama al-falaq an-nas hina tumsi wa hina tusbih, waktu sore sama waktu pagi dibaca salasa marratin, sebanyak tiga kali. Sore ba'da asar kulhu falaq an-nas 3 kali. Subuh ba'da subuh kulhu falaq an-nas 3 kali. Faedahnya apa? Yakfika min kulli syai'in. Ya, yakfika, cukup bagimu, mencukupkan kepadamu, min kulli syai'in, dari sesuatu yang kamu tidak menyenanginya. Jadi ini hadis hasan sahih menurut riwayat Imam Tirmidzi. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, nah kalau ini gampang ini, ya. Amalan ini gampang. Kulhu al-falaq an-nas 3 kali. Ba'da subuh sama ba'da asar, ya. Kalau tadi akhir surat Al-Hasyr susah ngapalinya, ya. Kalau ini yakin pasti hafal, ya. Kulhu al-falaq an-nas, disebutnya trikul, 3 kul. Jadi malam-malam nih gelap, hujan, ya. Zaman dulu barangkali belum ada listrik, zaman Nabi. Udah gelap, hujan, ya. Terus kata Rasulullah, ucapkan gitu. Ucapkan apa ya Rasulullah? Ucapkan qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ucapkan tuh sore hari 3 kali, pagi hari 3 kali. Faedahnya apa? Yaitu yakfika min kulli syai'in, maka cukup bagimu, tidak akan mendapati sesuatu yang kamu tidak menyenanginya. Jadi hal-hal yang kita tidak senangi itu tidak akan sampai kepada kita. Ya, hal yang tidak disenangi kan banyak, misalnya, ya, naik motor kesenggolan, ya, senggol orang, atau misalnya lagi jalan, ya. Iya, jadi banyak hal-hal yang kita tidak senangi, ya. Misalnya, ya macam-macam lah, ya. Ngantongin duit, ya, cuman 50.000 mau buat ke warung, tahu-tahu dirogok kagak ada. Itu kan namanya sesuatu yang tidak kita senangi. Nah, hal-hal seperti itu ada pemeliharaannya dari Allah manakala kita baca kulhu al-falaq an-nas pagi 3 kali, sore 3 kali. Nah, ini yang gampang ini. Baik. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.